105 dengan kode makalah 05. 106 dengan kode makalah 05. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim Musabaqah Makalah Al-Qur'an yang mulia, para panitera, para peserta, serta akhi wa ukhti yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah statistik dari Kominfo yang menyatakan bahwa terdapat 519 konten berbau radikalisme, terorisme, dan separatisme pada periode 1 Januari 2021 hingga pertengahan tahun ini. Ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok ekstrim juga mengoptimalkan media dalam ranah aktivitas, baik itu publikasi, perekrutan, maupun pengembangan jaringan dan mobilisasi. Sebagai bukti nyata yang belum lama ini kita dengar, kasus bom gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, yang mana sepasang suami istri itu melakukan bom dan meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya untuk siap mati syahid. 4 hari setelahnya kita mendengar kasus aksi teroris wanita yang menembaki Mabes Polri, yang ternyata adalah seorang mahasiswi berusia 25 tahun yang juga meninggalkan surat wasiat untuk melakukan aksi jihad. Nah, ironisnya tindakan-tindakan mereka ini tentu membuat citra Islam menjadi keruh. Bagaimana tidak, aksi destruktif anarkis yang mereka lakukan yang mengatasnamakan agama membuat klaim bahwa umat kita adalah umat yang intoleran, radikal, teroris, hingga anti patriot bangsa dan negara. Padahal dalam sejarah sudah membuktikan bagaimana Islam menganjurkan agar kita memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa solidaritas, rasa ukhuwah yang tinggi. Hal ini terbukti ketika Rasulullah SAW itu membangun kota Madinah. Beragam suku, bangsa, ras, hingga kaum lintas agama bahu-membahu menciptakan kedamaian dan meniadakan konflik di antara mereka, hingga akhirnya itu menciptakan rasa cinta tanah air mereka. Atas dasar inilah yang membuat saya tertarik mengangkat karya tulis saya ini dengan judul Internalisasi Ukhuwah dalam Perspektif Islam, Ikhtiar Menumbuh Kembangkan Patriotisme Bangsa. Pembahasan pertama mengenai epistemologi patriotisme. Secara bahasa, patriotisme memiliki arti tanah air dan keberanian. Sementara secara istilah saya mengambil dari definisi dari Thomas Suratman dalam bukunya Patriotisme Semangat Bela Negara, yang mendefinisikan bahwa patriotisme sebagai pemahaman dan bentuk nyata sikap rela berkorban dalam mempertahankan kesatuan, keutuhan, ketahanan negara bangsa. Rini Aristin dalam Aspiration of Journal menggagas ciri-ciri patriotisme. Yang pertama ada solidaritas, realistis, terbuka, bermodalkan nilai dan mengakui identitas. Pembahasan kedua mengenai kontribusi ukhuwah dalam membangun persatuan masyarakat multikultural. Bangsa yang memiliki keragaman etnis, budaya, suku, dan agama itu memang menjadi poin dalam simbol kekayaan identitas itu dan menjadi daya tarik serta nilai jual. Namun perlu diperhatikan bahwa keragaman yang ada, perbedaan yang ada itu juga mampu memicu konflik dan perpecahan. Nah, menyikapi hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, termaktub dalam Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.
dapat kita eksplor dalam ayat-ayat selanjutnya. Pada ayat 11 Allah melarang kita untuk jangan saling merendahkan, jangan saling mencela, dan jangan saling memberi gelar buruk. Pada ayat selanjutnya lagi, pada ayat 12 Allah memerintahkan agar kita jangan mendekati prasangka, jangan mencari kesalahan orang lain, dan jangan kita menggibah. Pada ayat terakhir Allah memerintahkan agar kita saling mengenal, saling mengakui, saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Pembahasan terakhir mengenai internalisasi ukhuwah dalam menumbuh kembangkan patriotisme bangsa. Yang pertama tentu ukhuwah Islamnya terkait persaudaraan atas satu umat muslim. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas satu tanah air dan satu bangsa. Dan yang ketiga ada ukhuwah basyariah, persaudaraan atas satu umat manusia. Sekian dari pemaparan saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Dewan. Baik, terima kasih. Untuk memberikan pertanyaan dari penampilan nomor peserta 5 ini, saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Muslim MD. Silakan Pak Dr. Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari makalah ini yang sudah dapatkan lewat PowerPoint ini terkait dengan internalisasi ukhuwah dalam perspektif Islam dalam menumbuhkan semangat patriotisme. Jadi ada dua variabel ya. Variabel pertama ukhuwahnya, kemudian yang kedua adalah patriotisme. Kita geser keluar sedikit berpikirnya. Kita pahami bahwa akhir-akhir ini Indonesia ini seperti terbelah. Jadi posisi kita saat ini yang kita ideal, yang harus kita memposisikan diri adalah kita harusnya berada di tengah-tengah, kan gitu ya. Jadi dalam bahasa sekarang ini adalah Islam wasatiyah, Islam di tengah-tengah, modern atau moderasi Islam. Yang menjadi pertanyaan saya, ada ideologi kekiri-kirian, yaitu posisinya ada liberal ya, liberal atau komunis. Itu kan ideologi kekiri-kirian, terlalu ke kiri. Terlalu ke kanan ada radikal. Tadi disebutkan juga ada teroris, ya, ada separatis. Nah, dalam kondisi saat ini kita juga melihat bahwa di internal Islam pun ini ada bermacam-macam posisi diperankan oleh justru ulama-ulama, justru orang-orang cerdas di bidang keagamaan. Yang pertanyaan saya yang pertama, bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan-persoalan ini? Sehubungan dengan kita memposisikan diri sebagai umat wasatiyah atau moderasi Islam itu. Sekaligus saya menanyakan apa yang Anda pahami tentang moderasi Islam itu. Itu dulu yang pertama. Silakan. Baik, sekarang ini bisa dijawab. Pemahaman saya tentang moderasi Islam atau umat yang wasat, bahwa moderasi Islam itu ada dua konsep yang diutamakan, yaitu adil dan berimbang. Artinya kita tidak boleh terlalu ekstrim ke kanan atau terlalu radikal ke kiri. Jadi kita itu diibaratkan harus memahami konsep, baik itu konsep beragama maupun konsep kebangsaan. Nah, itulah saya mengangkat ini antara ukhuwah Islamiyah agar kita tidak terlalu liberal dan ukhuwah wataniyah agar kita tidak terlalu radikal. Terus yang kedua dalam memposisikan diri, sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tadi dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat dari 10 sampai 13 agar kita terhadap perbedaan yang ada itu sudah sunatullah, sudah ditetapkan Allah. Jadi jangan kita saling mencari kesalahan orang lain, jangan kita saling menghina, jangan kita saling merendahkan atau memberi gelar buruk. Ada baiknya perbedaan yang ada, keragaman yang ada membuat kita sadar bahwa semua adalah umat manusia.
pencipta dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita saling mengenal, agar kita saling menghormati, dan agar kita saling memahami satu sama lain. Sekian. Terima kasih untuk para dewan hakim. Di sini kalau kita lihat isinya itu pemahaman kita terhadap satu perbedaan. Perbedaan itu sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Pak Kaspul dengan Dr. Hermanto kalau nggak berbeda, kita nggak bisa membedakan mana Ustaz Hermanto mana Ustaz Kaspul. Itu sudah mutlak berbeda. Nah, perbedaan itu memunculkan kadang-kadang menjadi sebuah konflik ketika kita tidak mampu memahami esensi dari perbedaan itu. Nah, terkait dengan internalisasi ukhuwah itu, bagaimana sebenarnya umat Islam itu bisa menginternalisasikan nilai-nilai ukhuwah itu sehingga memunculkan semangat patriotisme itu? Apa langkah-langkah konkret? Baik, saya jawab. Langkah utama atau kunci utama, saya mengambil salah satu sabda Nabi Rasulullah SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi untuk menimbulkan sikap solidaritas yang melahirkan dan menumbuhkan patriotisme, kita harus menganggap saudara kita itu seperti diri kita sendiri. Jadi ketika diri kita sendiri atau orang lain kita anggap sama, kita tidak akan membuat kerugian terhadap sesama, tidak ingin memecah belah terhadap sesama, karena kita seperti yang saya bilang tadi bahwa persaudaraan serta solidaritas yang kita bangun akan memunculkan sikap cinta tanah air dan sikap solidaritas. Kita bisa lihat dalam pelaksanaan MTQ Musabaqah di Danau Sipin ini, tidak hanya panitia, bahkan umat masyarakat sekitar Danau Sipin juga ikut bahu-membahu menciptakan kesuksesan sebagai kafilah ini. Itu membuktikan bahwa solidaritas yang mereka lakukan, kecintaan terhadap bangsa Islam dan negaranya itu mampu menciptakan rasa cinta tanah air atau ideologi patriotisme itu sendiri. Suatu ketika Rasulullah dan sahabat itu sedang duduk-duduk, terus ada sekelompok orang mengusung jenazah, dan jenazah itu adalah seorang Yahudi. Lalu Nabi berdiri untuk menghormati. Para sahabat mengkritisi, ya Rasulullah, itu kan bukankah itu jenazah orang Yahudi? Lalu Rasul menjawab, ya, tetapi dia juga manusia seperti kita. Nah, di antara kisah ini, 3 konsep ukhuwah itu termasuk dalam ukhuwah apa itu? Sikap Nabi tadi? Tentu ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Kita satu kemanusiaan, walaupun kita bukan seakidah, tapi kita satu umat manusia yang memiliki hak asasi sama. Lalu nilai apa yang ingin disampaikan Nabi melalui kisah ini? Melalui kisah ini dapat ditarik sebuah manfaat bahwa kesimpulannya, walaupun kita bukan seakidah, kita itu sesama manusia, sesama pencipta harus saling menghormati, harus saling tenggang rasa, harus saling toleransi. Artinya di dalam perbedaan pasti ada kesamaan. Artinya kita berangkat dari kesamaan itu untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Minta ridho, minta hilal. Syukranakum wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.